poin ke-52, yaitu tidak menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, serta berdakwah dalam kurung menyeru orang lain kepada Allah di tengah kaum wanita. Ada kalanya penyebabnya ialah malu kepada orang-orang di sekitar mereka atau kepadanya, terutama jika mereka lebih tua usianya, lebih tinggi status sosialnya, atau membiarkan hal itu dengan alasan biarkan makhluk kepada penciptanya. Ini merupakan tipuan syaitan. Jadi kita bedah beberapa poin dari paragraf yang disampaikan oleh penulis di sini, yaitu pelanggaran ke-52 tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi yang ma'ruf itu, saudaraku seiman, adalah semua yang Allah cintai, semua yang Allah perintahkan, itu namanya ma'ruf. Kita disuruh amar ma'ruf, amar artinya memerintahkan, menganjurkan, mengingatkan, menasihati, ya. Dan mencegah yang mungkar, mungkar adalah semua perbuatan, perkataan, sikap yang dibenci oleh Allah. Kita disuruh mencegah itu. Maka kata beliau tidak menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Serta berdakwah, ya, atau menyuruh atau menyeru orang lain kepada Allah di tengah kaum wanita. Jadi dia tidak menyuruh kepada kebaikan, tidak melarang dari kemungkaran. Pada saat dia lihat teman-temannya sedang berbuat salah, dia biarkan saja. Ya. Dia biarkan. Gitu kan. Begitu juga dia tahu sebenarnya hukumnya, ini nggak boleh. Tapi dia nggak larang pada saat orang melakukan pelanggaran. Nah ini pelanggaran ke-52, lalu dikatakan sebabnya, ada kalanya penyebabnya ialah karena malu kepada orang-orang di sekitar mereka. Atau kepada orang yang sedang ingin diingatkan. Padahal malu itu baik dalam setiap keadaan kecuali dalam hal seperti ini. Kita harus, teman-teman sekalian, tidak boleh malu dalam meluruskan kesalahan orang dan juga tidak boleh malu dalam melarang, dalam mengingatkan kebaikan. Sebagaimana juga kita dalam menuntut ilmu tidak boleh malu. Tapi selain daripada hal-hal ini, hal-hal positif seperti ini, Anda dianjurkan malu. Bahkan kata Nabi SAW, malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, gitu kan. Tapi di sini tidak boleh orang malu dalam mengingatkan kebaikan. Mungkin karena malu atau ya mungkin terutama ya dikatakan sini terutama jika mereka yang mau diingatkan kesalahan lebih tua usianya atau lebih tinggi status sosialnya. Atau poin yang lain ada hal atau membiarkan hal itu dengan alasan biarkan makhluk dengan penciptanya. Maksudnya sudahlah biarkan dia masuk neraka, terserah dia buat salah, terserah dia nggak berbuat kebaikan, terserah dia. Ini nggak boleh juga dalam Islam. Kita nggak boleh masuk surga sendirian. Kita harus bisa mengajak orang lain bersama kita. Itu fungsi utama dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Penulis mengangkat dalil setelah mengatakan kalau ada orang wanita ataupun laki-laki sama, tapi karena kita bahas masalah wanita, ya kebanyakan mereka kalau teman-teman dulu gosip, mereka malah tidak ingatkan. Kalau mereka sedang memfitnah, mereka nggak ingatkan. Ya, yang paling sering itu masalah fitnah, menjatuhkan orang lain, mencela. Nah itu. Ya. Atau mungkin ada di antara teman-temannya yang duduk di situ tidak tutup aurat, tidak sholat, dia tidak ingatkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar adalah prinsip dasar juga agama ini, salah satu prinsip dasar agama ini. Penulis mengangkat dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, baik lelaki ataupun perempuan, atau lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Yaitu mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Itu pertolongan kita buat orang lain supaya bantu dia agar dia melakukan ketaatan supaya dia selamat dunia, selamat akhirat.
Dan mencegah dari yang mungkar. Kalau berbuat salah, diingatkan. Supaya jangan kemungkaran itu menjadi seperti sebuah virus yang terus akan merusak tatanan masyarakat kalau dibiarkan. Contoh misal, kalau ada satu orang tidak pakai hijab dalam majelis kita, kalau kita nggak ingatkan, kita nggak sempitkan perbuatan mungkar dia itu, nanti itu akan menjadi virus. Bisa merembet kepada orang yang lemah imannya di antara teman-teman yang lain. Akhirnya yang kedua buka jilbab, yang ketiga. Nanti lama-lama semua buka jilbab ya, atau didominasi oleh orang yang tidak pakai jilbab misalnya. Contoh, ada satu orang tidak sholat, tidak ditegur sama sekali. Ya sudahlah terserah dia sama Allah. Gitu kan. Dibiarin aja. Maka ini akan jadi virus. Nanti akan ada temannya 2 orang ya, yang bergabung sama maksudnya jadi 2 orang. Dia sama 1 orang temannya. Nanti ada 3 orang. Lama-lama itu saya tidak sholat. Ini bahaya sekali kemungkaran kalau dibiarkan. Oleh karena itu harus diluruskan. Ya, Allah SWT mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu laki-laki dan perempuan, mereka penolong satu sama yang lain. Yaitu menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, kemudian mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya, kalau mereka saling bantu-membantu dalam kebaikan, mereka saling memotivasi untuk berbuat ma'ruf, mereka saling motivasi agar mencegah kemungkaran, maka dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati mereka. Rahmat Allah luas. Maksud dalamnya adalah memenuhi segala kebutuhan, rezekinya akan diluaskan. Kata penulis, tentu nanti kita selesaikan dulu baca apa yang dulu oleh penulis, kita tinggal 1 paragraf. Kemudian nanti insya Allah akan panjang lebar kita jelaskan dari paparan tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar ini insyaallah. Kata beliau, di antara sarana dakwah ialah menyebarkan kaset dan buku Islami, menyampaikan kata-kata yang terarah dan nasihat yang terkesan di perkumpulan kaum wanita. Tentu kenapa di sini disebutkan masalah kaset oleh penulis, karena buku ini termasuk buku yang ditulis di saat memang kaset masih ya digunakan ya. Sekarang itu kan pindah ke CD, kemudian DVD, kemudian pindah sekarang sudah ke medsos yang lebih canggih ya. Udah pakai flash disk, kemudian pakai hard disk dan segala macam. Akhirnya sampai sekarang mungkin orang sudah tidak perlu lagi, orang tinggal pakai handphonenya saja, bisa online dan segala macam. Sudah tahu, kita tahu tentunya. Jadi artinya beliau membahasakan ini pada saat waktu beliau menulis buku ini. Sekarang kita bisa ganti kata-kata kaset ini, misalnya di antara sarana dakwah ialah misalnya di sini katakan menyebarkan kaset, kita katakan medsos misalnya, gitu kan, Instagram, ya YouTube, sekarang Facebook yang kita bisa pakai. Dan buku Islamnya, nah kalau buku masih bisa kita sebarluaskan tentunya sekarang. Kemudian menyampaikan kata-kata yang terarah dan nasihat yang terkesan di perkumpulan kaum wanita. Saya pernah bilang dan saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, ini hal yang mendasar sekali yang harus kita ya lakukan dan jaga. Kalau kita sedang bermajelis dengan teman-teman, keluarga, intinya kita duduklah beberapa orang, maka kita harus tahu teman-teman, tentu kan biasanya akan dihidangkan makanan atau minuman, apa yang dihidangkan itu akan dikonsumsikan gitu. Begitu juga dengan apa yang akan dibicarakan, dia seperti menu makanan, persis. Siapa di antara orang yang duduk itu memulai pembicaraan, dan pembicaraan itu ditata dengan sedemikian rupa, maka dia akan jadi menu pembicaraan. Kalau misalnya ada 4 orang duduk, ada 1 orang fasik, ada 1 orang baik, yang 2-nya mungkin orang biasa. Enggak fasik, enggak juga baik. Ya. Sedang-sedang saja gitu. Di sini, orang yang fasik atau orang yang baik ini, orang yang saleh atau salihah, ini akan tergantung siapa yang lebih dulu membuka pembicaraan. Kalau yang fasik memulai menceritakan tentang pergaulannya dengan lawan jenis, dengan nikmatnya merokoknya, dengan minuman kerasnya, duduk di kafe ini, karaoke itu, maka nanti yang 2 itu akan terpengaruh. Bukan mustahil juga yang baik ini, yang soleh juga akan terpengaruh. Tapi kalau yang soleh lebih dulu melemparkan menu perkataan, sambil mengatakan, kemarin tuh saya ikut di pengajian, walaupun misalnya online, atau saya baca buku, atau saya dengarkan rekaman, ternyata ada pendapat, ada hadits Nabi SAW bunyinya begini ya. Ada kisah seorang soleh yang bernama ini dan kisahnya begini ya. Itu nanti akan jadi menu. Nanti akan ditanggapi oleh teman-temannya dan bisa saja ketiga orang itu menjadi baik. Jadi apa yang beliau sampaikan di sini penting ya, yaitu
menyampaikan kata-kata yang terarah dan nasihat yang atau berkesan di perkumpulan kaum wanita.